Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman pengurus relawan G25 Indonesia, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu meskipun secara virtual, secara online, karena memang kondisinya sekarang masih tidak memungkinkan untuk kemudian mengadakan acara mengumpulkan dalam skala besar. Mudah-mudahan meskipun secara virtual ini tidak mengurangi hikmat kita untuk berdoa bersama-sama. Kegiatan ini sebenarnya berangkat dari urus G25 Indonesia, karena memang dalam kondisi pandemi COVID-19 ini banyak dari anggota, dari pengurus, juga dari keluarga, anggota dan pengurus G25 Indonesia, kemudian juga ada beberapa pemetik manfaat yang sakit, yang mendahului kita semua, maka itu yang kemudian mendorong beberapa teman-teman berinisiatif untuk mengadakan doa bersama yang diselenggarakan oleh G25 Indonesia. Mudah-mudahan kegiatan malam hari ini, doa bersama ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang sakit bisa segera sembuh dan yang wafat, yang mendahului kita husnul khotimah, semua dosa-dosanya diampuni dan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung saja mulai acara pada malam hari ini. Ada beberapa rentetan acara. Pertama pembukaan, kemudian juga ada sambutan nanti dari Ketua G25 Indonesia. Kemudian setelah itu kita langsung ke tawassul dan pembacaan surat Yasin nanti akan dipimpin oleh Ustadz Farid. Kemudian pembacaan tahlil nanti akan dipimpin oleh Ustadz Fatur Rahman, dan doa nanti akan dipimpin oleh Ustadz Samsul Arif. Terakhir nanti kalau ada waktu mungkin kita bisa ada ngobrol-ngobrol santai atau nanti ada tausiah dari beberapa mungkin dari pembina yang bisa bergabung nanti. Kita lihat situasi dan kondisi nanti setelah acara selesai. Kawan-kawan semuanya, marilah kita awali kegiatan pada malam hari ini dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya saya persilakan kepada Mas Dasuki Rahmat selaku Ketua G25 Indonesia untuk memberikan pengantar sambutan sebelum acara kita lanjutkan ke pembacaan Yasin dan tahlil dan doa. Saya persilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang hadir pada kesempatan doa bersama ini, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan nikmat keinginan untuk bisa bermuwajahah, bisa memiliki semangat untuk berkegiatan pada kesempatan malam hari ini. Shalawat dan salam mudah-mudahan kita tetap curahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah memberikan nikmat luar biasa bagi kita dengan nikmat pemahaman tentang ilmu pengetahuan dan keyakinan kita.
Teman-teman sekalian, singkat barangkali bahwa kegiatan pada kesempatan malam hari ini adalah sebuah inisiasi kegiatan yang memang dibuat dalam rangka kita melihat aspek kemanusiaan yang pada akhirnya kita harus melihat dan berbuat dalam bentuk yang lain. Kita selain melakukan upaya-upaya seperti yang sudah kita lakukan selama ini, kita mencoba membuka, mengetuk pintu langit agar siapa tahu di antara sekian miliar orang di dunia ini salah satunya dan mungkin di antaranya adalah doa kita yang diterima oleh Allah, dan pandemi serta penyakit lainnya ini justru malah ditarik Allah, dihilangkan oleh Allah, dan kita kembali pada situasi yang normal. Teman-teman sekalian, kegiatan-kegiatan G25 ansih selama ini dilakukan dalam rangka bagaimana membantu orang yang membutuhkan, membantu saudara-saudara kita yang dalam kondisi tertindas, terbelakang, dan memiliki ketidakmampuan dalam berbagai aspek. Sehingga memang hal itu menjadi sebuah komitmen besar G25, terutama di aspek pendidikan dan usaha untuk mensejahterakan saudara-saudara kita itu. Laju kita, semangat kita, dan upaya-upaya yang harus kita lakukan tetap harus mengarah ke sana tanpa embel-embel lainnya. Nah, hal yang seperti ini karena memang G25 memang sudah banyak diketahui oleh halayak dengan komitmen dan konsistensi yang ini. Alhamdulillah ada banyak lamaran sesungguhnya bagaimana di wilayah-wilayah terutama di Madura dan di sebagian di Jawa itu untuk membuka cabang. Kita akan masukkan pada pada sesi diskusi yang lain nanti. Tetapi dalam ranah yang sama, teman-teman, seperti yang sudah kita lakukan selama rentang waktu 2 tahun lebih ini, maka malam hari ini kita coba satukan hati, satukan niat, dan kita berdoa bersama-sama. Kita meminta kepada Allah agar pandemi, agar penyakit yang mengglobal ini benar-benar menjadi telaah, menjadi hikmah, dan secepatnya Allah menariknya, menghilangkannya, sehingga kita bisa memasuki pada kondisi normal dengan hikmah yang tetap kita bisa pegang dan jadikan pijakan untuk melangkah pada tahapan kehidupan selanjutnya. Saya kira itu teman-teman teman-teman sekalian. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Mas Dasuki. Untuk yang selanjutnya adalah tawassul yang akan dipimpin oleh Ustadz Samsul Arif. Mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Marilah kita awali dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan acara pada waktu malam hari ini bisa berjalan lancar dan tidak ada kendala apapun. Amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baiti wa tabi'ina ittabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa li jamil awliya muqarrabin wa li jamil malaikatil muqarrabin wa ala kulli muslimin wal muslimat al ahya'i minhum amwat bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Yasin alaniyati innallaha yazilul muqtarrat an hadhil harut wa an hadhil biladil khassah al-Indonesia wa an buldan muslimin ammah wadfa'u an syurur wajidul bulan al-khuyur
ويحفظنا وذرياتنا وأولادنا وبناتنا من تيار الفساد ويسلك بنا وبهم سبيل الهدى والرشاد ويأمن العباد والبلاد وينشر الإسلام والمسلمين ويؤيد هذا الدين ويهلك الكفرات والمبتدئة وشائر المفسدين من أعاد الدين ويرفع عنا الولاء والوباء والبلاء والجهد والشدة والأسقام والأذية والبليات على هذه النيات وعلى كل النيات الصالحة الجالبة بكل خير ودائفة عن كل شر وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وبالخصوص إلى سلطان الأولياء إسحاق القادر الجيلاني وصاحب البردة شرف الدين عبد الله محمد بن زايد البشيري وصاحب الرتيب الحداد الإمام شيخ عبد الله بن علي بن محمد الحداد الإمام شيخ أحمد التجاني شاذلي ثم إلى الحبيب أبو بكر بن محمد بن عمر الشغاف شيخنا خليل بن عبد اللطيف البنغالان وإلى جميع الأولياء في مدورية وبرسي وبجميع سادات صوفياتي وأصولهم وفروعهم صغيرا وكبيرا ذكرا والأنثى أينما كانوا بمشارق الأرض إلى مغاربها ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات وبالخصوص إلى المرحومة Bapak Muhammad Soleh bin Rahayu, Ibu Laini binti Muhammad Soleh, Bapak Haji Sahid, Haji Ahmad Baidawi, Ibu Haji Marniti, Haji Muhammad Solehuddin bin Pak Abdul, wabil khusus ila Ahmad Naim, wabil khusus ila Muhammad Taufik, wabil khusus ila Ibu Tanti Haryanti, wabil khusus ila Ibu Sariyam, wabil khusus ila Sefi Ika Chandra, wabil khusus ila Haji Said, wabil khusus ila Bapak Abdul Aziz, wabil khusus ila Bapak Surat, wabil khusus ila Haji Jumangat, wa usulihim wa furu'ihim sagiran wa kabiran dzakaran wa unsa aynama kanu min masyariqil ardi ila mawarbiha wa rahmatihim wa anwarihim wa ulumi fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين wabil ila Bapak Asma, Ibu Asmaniyah, summa ila Afa'a Ailani Elzira, wabil husila Hajjah Robi'atul Al-Adawiyah binti Haji Ramdi, wabil khusus Ibu Endang Sumiati, wabil khusus Ibu Fatimah bin Surat, wabil khusus Ibu Sukimah, wabil khusus Umi Riani, wabil khusus Suparmi sekeluarga, wabil khusus Juraya, wabil khusus Wuni, wabil khusus Rosidah, wabil khusus Al-Muhdar, wa anawi usulihi wa furu'ihi sagiran wa kabiran dzakaran wa unsa aynama kana min masyariqil ardi ila mawarbiha wa jasadi wa ruhi wa qalbi wa bi ilmi wa bi amali bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim dini dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
لنا ولكم يا حاضرون ووالدنا ووالدكم وأولادنا وأولادكم وجدتنا وجداتكم ومشايخنا ومشايخكم وأستاذنا وأستاذكم وأهلنا وأهلكم وعلى كل المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إن الله يغفر لنا ولهم ويرحمنا ويرحمهم ويرزقنا وإياهم علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وولدا صالحا وأملا مقبولا إن الله تعالى يبلغنا وإياكم زيارة بيته ونبيه وحبيبه وإن الله تعالى يدفعنا كل شيء وغير ويختم أعمالنا بالصالحات زيادة في شرف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين. الفاتحة بأقلنا بجسدنا وروحنا وبعلمنا وبأعمالنا ببركة وبأنوار وعلوم في الدين والدنيا والآخرة وبشفاعة وبكرامة وبمعجزات نبي الله دير عليه السلام وبجاهد النبي رسول محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي. Demikian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dipersilakan Ustadz Muhtazul Farid. Monggo di unmute. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Mari kita baca Yasin bersama secara seksama. Mudah-mudahan para almarhum almarhumah diampuni segala dosanya dan dimasukkan surga. Amin. Dan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran. Bagi yang disebutkan di sini namanya sedang dalam kondisi sakit, mudah-mudahan segera sembuh. Dan mudah-mudahan diberi kesabaran dan sakit itu menjadi pengurang dari dosa-dosanya. Amin. Bagi yang anggota, terutama anggota dan keluarganya, anggota G25, mudah-mudahan yang sehat tetap diberi kesehatan dan diberi Amin ya Allah. kekuatan untuk bisa tetap bermanfaat untuk orang lain. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum, Allahumma taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilan azizir rahim. Lidunzira qauman ma unzira aba'uhum wa hum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim awlalan fahiya al-adqan fahum muqmun. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'aha al-mursalun idh arsalna ilayhim ithnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bithalithin wa qalu inna ilaykum mursalun. Qalu ma antum illa basyarum mithluna wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun.
Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma alaina illa al-balagul mubin. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Qalu ta'irukum ma'akum ain dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un attakhidhu min dunihi alihatan yuridni ar-rahman bidurrin la tughni anni shafa'atuhum shay'an wa la yunqidhun inni dhallafi inni amantu bi rabbikum fasma'un qila adkhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi waj'alani minal mukramin wa ma anzalna ala qaumi min ba'dihi min jundin minas sama'i wa ma kunna munzilin in kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum khamidun ya hasratan 'alal ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun wa ayatul lahumul ardul maitah أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون يأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذرية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ألا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون اليوم لا تظلمون شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان
innahu lakum aduwwun mubin wa ni'buduni hadza siratun mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فسبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره أفلا يأكلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب ولا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه فلمن يجد ذاقه رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق لهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustadz Muhtazul Farid. Untuk selanjutnya pembacaan tahlil akan dipimpin oleh Ustadz Fathur Rahman. Kepada Ustadz Fathur Rahman dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak langkung sudah aja ngiring maus tahlil areng sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri an-naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قادر اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير يا نعم المولى ويا نعم
نسير غفرانك ربنا وإليك المسير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه قول لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي دائم لا يموت أبدا لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله Muhammad Rasulullah لا إله إلا الله لا إله إلا الله La ilaha illallah La ilaha illallah لا إله إلا الله محمد رسول الله La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah لا إله إلا الله محمد نبي الله La ilaha illallah Muhammadun Nabiyullah لا إله إلا الله محمد شفيع الله La ilaha illallah Muhammadun Syafi'ullah اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وبارك وسلم Allahumma salli ala Muhammad wa barik wa sallim سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله عدد ما خلق الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين ربنا تقبل منا استجب لنا بسر أسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان شرط الذين وغضب عليهم ولا الضالين ثم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
Waalaikumsalam warahmatullahi taala Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Fathur Rahman. Selanjutnya mari kita berdoa bersama-sama dan doa ini akan dipimpin oleh Ustadz Samsul Arif. Kepada Ustadz Samsul Arif saya persilakan kembali. Oke, matur sekelangkong. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa tub alaina innaka antal azizul ghaffar wa la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah. Faghfir lana min indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al anwat. Ilahi anal fakiru fi ginaya fa kaifa la akunu fakirun fil fakrin wa anal jahlu fi ilmi ya Allah fa kaifa la akunu fakirun fakrin wal jahlu fi ilmi ya Allah fa kaifa la akunu jahlu fi jahlin. Ilahi hatadhulli dhahirun bana yadayk wa hadha halina yakhfa alayk min qatlubu usulu ilayk fahdina binurika alayk wakibna bisiddiqil ubudiyah yadayk. Allahumma taqabbal du'ana. Amin, amin, amin. Ya mana ya hayyu ya qayyum. Allahumma alimna min ilmikal mas'uli sinna bi sirrikal mas'uli. Allahumma hakimna bi haqa'iqil ahlil qurbi uslub bi masalik ahlil jadbi. Allahumma nawwir qulubana binuril hidayah wal inayah ila siratikal mustaqim. Allahumma sirullah nurun nur huwa bika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma nurus samawati wa qalbina qalbul arsh wa ya nullah dzatullah af'alullah sifatullah asma'ullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rizqna ladzatan nazar ilahi wajhikal karim wasyauqi ila liqa'ik. Rabbana atim lana nurana ittamamun nuri la yushiru illa fi ziyadatil kasfi. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Amin ya Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma nawwir qabrahum ya Allah. Allahumma nawwir qabrahum ya Allah. Allahumma nawwir qabrahum ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril abshari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin umaril wujud في هذا اليوم وفي كل يوم معود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم. Amin. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق Amin ya Allah. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره. Amin ya Allah. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا كثيرا وبركة. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا كثيرا وبركة. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا كثيرا وبركة. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا بها إلى الغايات من الخير في الحياة وبعد الممات. Amin. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون
Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. أعوذ Al-Fatihah. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله Rahman-Rahim Maliki Yawmiddin. Siratal ladzina an'amta alaihim. Iya karena Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih pada Ustadz Samsul Arif dan juga kepada semua teman-teman, kawan-kawan tadi yang bertugas. Mudah-mudahan kegiatan kita dari awal hingga akhir dalam rangka doa bersama mengetuk pintu langit. Mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga. Amin, amin. Amin, amin. Sudah wafat mudah-mudahan husnul khotimah, dan yang sakit mudah-mudahan diberi kesembuhan, diangkat penyakitnya, dan kita semua diberi kesehatan. Kawan-kawan semuanya yang saya hormati, selanjutnya bagaimana kan Mas Malik ya, seandainya mungkin Mas Malik bisa testimoni lah. Ya benar. Testimoni COVID, bagaimana kondisi pada saat itu gitu. Itu akan membuka ruang-ruang baru di dalam pikiran kita. Halo Mas Malik. Mas Malik mungkin bisa bergabung, bisa memberikan testimoni pada teman-teman, karena Mas Malik ini kemarin juga sempat sakit COVID dan alhamdulillah berkat perjuangan yang luar biasa beliau sekarang sudah sehat kembali dengan keluarganya. Nah, barangkali bisa menceritakan pengalaman-pengalamannya itu pada teman-teman semua, minimal kita bisa memotivasi ataupun minimal kita bisa menjaga diri kita agar senantiasa bisa sehat. Saya persilakan Mas Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih banyak atas doa dan support kawan-kawan. Karena doa Anda sekalian yang melangit, alhamdulillah kami dalam keadaan sehat untuk saat ini dan disembuhkan dari penyakit COVID. Pada awalnya, menurut saya sendiri, COVID itu hanya sebuah konspirasi aja. Artinya saya pikir COVID itu dulunya nggak ada, sehingga saya sendiri cenderung meremehkan, nggak pakai masker dan sebagainya. Setelah mengalami, ampun, sekarang saya nggak berani keluar tanpa masker. Isinya yang ada trauma luar biasa. Karena seumur hidup saya pernah sakit dan merasakan sakit itu sendiri tidak kebayang. Ternyata ada sakit yang lebih parah daripada sakit yang saya rasakan sebelumnya. Pokoknya luar biasa. Tulang itu seperti patah-patah dari ujung kaki sampai ujung rambut itu. Dan seumur hidup, dari kecil sampai sekarang saya besar, sekarang sudah jadi itu belum pernah tahu rasanya diinfus. Dan kemarin itu masuk ICU selama 9 hari untuk saya. Itu alhamdulillah masih diberikan kesempatan hidup, karena di situ setiap hari orang masuk meninggal. Jadi menyisakan trauma yang luar biasa. Sakit psikis, psikologis, dan juga sakit fisik. Nggak ada sakit yang melebihi sakit corona. Dan saya harapkan teman-teman sebisa mungkin jaga diri, jangan pernah meremehkan penyakit COVID-19. Yang belum vaksin silahkan vaksin. Yang sudah vaksin tetap jaga prokes. Karena apa? Istri saya sendiri itu selaku nakes. Kebetulan istri saya profesinya bidan. Dia ada di garda depan, ada di ujung tombak pelayanan kesehatan yang ada di akar rumput. Jadi yang dihadapi orang-orang yang kadang-kadang SDM-nya rendah. Artinya mereka berobat tapi nggak mau pakai masker. Jadi awal mula saya terpapar itu dari istri. Melayani pasien, terus saya tertular,
Waktu itu teman-teman G25 juga sempat ke rumah saya ketika saya sakit. Dan semuanya positif. Tapi selesai dengan isoman. Mas Dasuki mungkin masih ingat dulu, kita makan bebek bareng-bareng. Iya, Mas. Istri saya sendiri itu ada keajaiban. Ya kalau tidak kekuatan doa, nggak mungkin saya sampai saat ini hidup. Ya atas kuasa Allah dan kekuatan doa serta support dari teman-teman. Udah nggak bisa bayangin dah. Udah trauma berat. Istri saya sempat koma 14 hari, kritis 14 hari. Dipasang ventilator karena gagal nafas. Awalnya di Al-Irsyad, terus setelah dari Al-Irsyad, karena nggak ada ICU-nya, dia telepon minta pindah ke ICU. Akhirnya menghubungi kepala Puskesmas, karena waktu itu ICU tutup penuh semua. Nggak ada yang kosong, ICU penuh semuanya. Jadi jalur lobby saya tempuh demi keselamatan istri saya. Waktu itu saya masih OTG. Saya sakit 3 hari sembuh, OTG. Setelah OTG, ngerujuk istri saya pakai mobil, saya tidur di hotel, booking hotel kalau nggak salah 5 hari sambil cari kos-kosan waktu itu. Nah, ketika dapat 3 hari saya ada gejala susah tidur, mungkin depresi atau gimana nggak tahu karena banyak beban pikiran. Saya periksakan di Rumah Sakit Al-Irsyad ternyata positif. Karena saya OTG disarankan untuk isoman. Saya isoman di Rumah Sakit Indrapura. Di Rumah Sakit Indrapura itu teman-teman belum saya kasih tahu semuanya. Dan saya rahasiakan. Saya pikir COVID ini waktu itu penyakit aib, sekarang tidak. Setelah saya diberikan kesembuhan sama Allah, ini saya berbagi cerita agar teman-teman tidak pernah meremehkan yang namanya protokol kesehatan. Itu penting. Saya lanjut cerita ya. Setelah keluar dari setelah masuk di Al-Irsyad, setelah dapat rujukan dari Al-Irsyad untuk isolasi mandiri atau karantina di Balai Karantina Rumah Sakit Indrapura, saya 2 hari di sana dirawat, saturasi naik turun. Akhirnya dipasang oksigen, setelah itu dirujuk ke Rumah Sakit DR Sutomo. Ketika di Indrapura, istri saya itu telepon, posisi sesak luar biasa. Kak, saya di sini sesak luar biasa, perawatnya nggak ada. Segera carikan ICU saya, kirim saya ke ICU. Kalau tidak saya mati, telepon by call. Terus saya berusaha cari akses ke beberapa jejaring yang saya bisa tembusi. Waktu itu pertama kali saya melobi Rumah Sakit Al-Irsyad untuk dirujuk. Rumah sakitnya bilang, sini tidak ada ICU-nya Pak, dan semua ICU penuh. Kami sudah mengkontak ke seluruh ICU penuh. Akhirnya coba cari jalan dengan sekuat tenaga, koordinasi dengan kepala Puskesmas koordinasi dengan kepala dinas koordinasi dengan tim gugus tugas provinsi. Akhirnya dicarikan, dapat 2 opsi di PHC dan di RS UNER. Kebetulan waktu itu istri saya direkomendasikan untuk di Rumah Sakit UNER. Nyampe sana 1 hari, gagal nafas, dipasang ventilator intubasi yang masuk ke dalam paru-paru langsung. 2 selang besar segini besarnya langsung masuk ke dalam paru-paru. Dapat 1 minggu karena perkembangannya buruk, kritis, diperkirakan penggunaan ventilator itu jangka panjang. Artinya ventilator itu maksimal hanya boleh dipasang 30 hari. Jadi sebelum 30 hari harus dilepas. Untuk antisipasi itu, akhirnya dilubangi leher sini saya. Lehernya dilubangi, namanya itu tracheostomy. Dilubangi untuk antisipasi, jika 1 bulan masih belum bisa lepas ventilator, diganti dengan tracheostomy di leher ini. Istri saya kritis selama 14 hari, dokter memberitahu keluarga bahwasanya harapan untuk hidup 30%. Waktu itu saya mengemis doa ke Mas Dasuki, ke teman-teman, ya minta barokah doa. Karena hanya Allah yang maha penentu. Ya alhamdulillah berkat doa tulus dan ikhlas dari teman-teman, saya dan istri bisa selamat sampai sekarang. Bisa sehat. Demikian Mas. Mungkin ya. Mas Malik yang menarik itu jika jenengan berkenan tentang
halusinasi, didatangi orang-orang yang sudah meninggal, terus juga mimpi sakaratul maut apa segala macam itu sempat dibahas di grup kan. Hanya memang mungkin ketika pernyataan jenengan langsung ini kan akan lebih mengena kepada teman-teman ya, jika berkenan. Ya, terima kasih banyak. Di situ saya mengalami perjalanan spiritual. Karena di rumah sakit beban saya punya 3 beban. 1, mikir istri. 2, mikir kebutuhan anak di pondok pesantren. Kebetulan anak saya titipkan di pondok pesantren Tambak Beras. Sebisa mungkin ketika anak saya minta uang jajan, minta uang apapun, tidak tahu kalau mama papanya sakit. Yang nomor 3-nya, saya mikir diri sendiri. Karena apa? Beban psikologis yang saya rasakan itu apa? Ada teror. Yang masuk ICU itu kanan kiri saya itu meninggal semuanya. Satu-satunya selama 9 hari yang bisa bertahan pegang HP itu saya. Lain sudah nggak sadar semua seperti orang tidur. Saya masih bisa video call Mas Dasuki walaupun ngelantur sampai Mas Dasuki sama Ibu Dasuki menangis lihat saya itu. Kadang ngelantur seperti orang mabuk itu. Entah itu efek obat atau mungkin dari saking kondisi badan saya yang sangat parahnya mungkin berhalusinasi. Dan saya nggak sadar. Habis telepon Mas Dasuki minta doa itu nggak sadar diingatkan Mas Dasuki. Jadi ngelantur. Saya pakai baju G25 waktu itu. Mas, andai kata saya, ya pikiran saya satu, saya ini pasti mati. Saya bilang gini, Mas, mohon doanya mudah-mudahan saya hidup. Tapi andai kata mungkin saya dipanggil sama Allah, saya bangga pakai baju G25. Mati pakai baju G25. Saya bilang ke Mas Dasuki demikian. Ya, di situ memang saya ada halusinasi karena mungkin depresi. Faktor depresi akhirnya menghasilkan halusinasi. Bukan cuma fisik saya yang sakit, tapi jiwa saya yang sakit. Di rumah sakit banyak hal-hal yang aneh lah, yang nggak bisa saya ungkap di sini. Ada yang aneh tapi seperti nggak aneh. Ya suatu saat itu jadi catatan saya sendiri. Suatu saat akan cerita secara personal ke teman-teman, nggak online seperti ini. Terus saya mengalami perjalanan spiritual. Didatangi semua orang-orang yang sudah meninggal keluarga saya, dari kakek, nenek, mertua dan sebagainya. Ya udah, pikiran saya mati. Makanya saya minta maaf ke teman-teman. Sampai saya punya hutang 10.000. Saya punya hutang siapa? Ke teman G25. Masih ingat. Saya minta dibayar Mas Dasuki. Takut saya mati masih meninggalkan hutang. Pandi ada di sini, Mas. Assalamualaikum Mas Pandi. Terima kasih udah dipinjami uang 10.000. Nah, saya dari rumah saya kan 9 hari atas kuasa Allah PCR negatif 2 kali. PCR negatif 2 kali kan dinyatakan sembuh. Akhirnya saya dipindah ke rawat inap paru yang bayar karena HCO penuh. Saya ditaruh dulu di ICU Roy namanya, itu yang non COVID. Diobservasi 1 hari, setengah hari, mulai pagi sampai sore itu. Bisa oksigen yang nasal, yang biasa, yang bukan oksigen dengan tekanan. Akhirnya dipindah ke paru. Di situ saya benar-benar terkejut. Karena apa? Semua yang ada di ruangan itu didampingi keluarga semuanya. Saya sendirian. Dengan baju rumah sakit. Baju saya buang. Saya sudah negatif, baju saya buang. Karena baju-baju itu pernah saya pakai, ada yang kotor, belum saya cuci, dan sebagainya. Di situ saya merasa benar-benar tidak ada harga diri. Saya seperti hidup sendiri, nggak ada keluarga, nggak ada apa ya. Karena memang saya maklumi karena sakit itu kan juga harus diisolasi. Benar-benar nangis saya di situ, nangis. Karena mau nebus obat nggak bisa, harus ada yang nebus ke apotek, tidak bisa diambilkan perawat. Jadi kalau nggak ada obat, saya di sini percuma pikiran saya gitu. Saya nangis semalaman, seperti nggak ada harga diri, seperti hidup sebatang karang gitu. Noleh kanan, mau makan nunggu dari rumah sakit atau beli sendiri nggak bisa keluar saya dengan keterbatasan. Masih pakai oksigen. Satu sisi senang bisa keluar dari ICU, di sisi lain saya sedih. Di situ sendirian 1 hari, saya telepon keluarga, akhirnya ada adik yang dampingi saya. Selama 5 hari di PCR lagi karena diduga ada pembesaran jantung. Di jantung saya itu diduga ada pembesaran jantung.
Akhirnya di PCR lagi sebelum rekam jantung, belum di USG. Itu di PCR lagi saya positif lagi. Seperti lingkaran setan, Mas. Di situ kan rentan terpapar. Cuman lain, ketika saya positif pertama kali itu terjadi gejala-gejala sesak dan sebagainya. Ketika yang positif kedua kali setelah dinyatakan sembuh, itu nggak ada gejala, tetap biasa. Bahkan saya bisa lepas oksigen. Artinya mungkin udah ada antibodi di dalam tubuh saya, kemungkinan. Akhirnya saya diskusi sama dokter yang nangani saya, waktu itu namanya Dr. Suko. Pak, sampean ini dikembalikan ke ruang isolasi, ke ICU lagi, atau pilih isolasi mandiri. Kalau isolasi mandiri, sampean ini kondisi fisik memungkinkan untuk isolasi mandiri. Kalau tak kembalikan lagi akan jadi lingkaran setan. Ya mungkin aja sampean sembuh tapi terpapar lagi seperti ini terus berulang. Akhirnya saya pilih isolasi mandiri. Ya ketika isolasi mandiri itu saya kan juga nggak ada teman sama sekali dalam hotel itu. Makanan diantar karena saya berjalan 10 meter, 20 meter itu sudah ngap-ngapan. Sendirian sudah mulai mulai ada hal-hal yang menurut saya itu aneh. Ada burung gagak itu. Burung gagak itu hinggap di jendela saya buka itu bunyi. Wah, ini saya mati sampai kira gitu. Akhirnya betul. Saya seakan-akan sakaratul maut. Itu dimensi lain. Artinya saya nggak ada dimensi mimpi, bukan di dimensi mimpi seperti benar-benar sakaratul maut. Mau bilang astagfirullah itu nggak bisa. Ketika mau dicabut nyawa saya pada saat saya mengalami peristiwa itu untuk nafas saja susah saya itu. Pengen bilang astagfirullahaladzim. Karena apa? Dibuka semua hal-hal buruk saya. Kenakalan saya waktu masih muda itu dibuka semuanya. Di pelupuk mata seakan-akan itu. Ya Allah, dosa-dosa saya begitu besar. Saya mau bilang astagfirullah itu nggak bisa. Untung saya sama Mas Dasuki diberi bimbingan. Tarikan nafas harus Allah. Tarikan nafas Allah. Jadi saya hanya bisa melafazkan Allah, 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 Allah. Setelah itu gelap. Saya minta hidup. Itu gelap semua, gelap gulita. Saya ingin hidup. Saya kasihan sama istri saya yang butuh support saya. Saya kasihan sama anak saya yang masih butuh nafkah saya. Di pondok masih kecil, saya bilang gitu. Terus ada suara bilang gini, sebenarnya itu hidup dan mati itu seperti A dan B. Itu saya nggak paham artinya apa, nggak paham. Sampean itu cuma menjalani perjalanan, nggak ada hakikatnya, nggak ada kematian. Sampean itu cuma menjalani perjalanan. Allah bisa mematikan dan semudah itu Allah akan menghidupkan. Setelah itu saya terjaga, tolak ini saya hidup atau mati gitu saya. Ya alhamdulillah saya diberikan kesempatan hidup sama Allah. Dapat 9 hari di swab negatif, terus saya diterima keluarga, kumpul dengan keluarga lagi. Recovery 7 hari, saya sembuh, bisa lari kecil, bisa olahraga, kuat jalan jauh, dapat kabar gembira bahwasanya istri saya bisa pulang. Vonis dari dokter pertama kali itu, 1, istri saya itu awalnya dirahasiakan sama keluarga. Kondisi sesungguhnya itu saya dirahasiakan keluarga. Ketika keluarga tak tanya gimana istri saya, jawabannya stabil, baik gitu. Stabil, baik. Tahu saya ketika istri saya itu mengalami proses-proses yang menakutkan, yang mengerikan, tindakan-tindakan medis yang membuat orang serem. Itu ketika istri saya sadar dari koma, terus menghubungi nomor saya. Vonis pertama itu istri saya karena koma selama 14 hari akan linglung katanya gitu. Vonis pertama. Yang nomor 2-nya harapan hidup 30%. Itu cerita dari keluarga yang diajak komunikasi dokter. Ketika karena dipasang tracheostomi sama ventilator, kemungkinan bisu, seterusnya bisu, nggak bisa bicara. Dan betul, ketika video call itu nggak keluar suara. Saya sedih banget itu. Ya, lagi-lagi berharap kesembuhan dari istri saya, meminta doa teman-teman ke Mas Dasuki. Sampai mungkin aja sampai bosan. Mas, doakan saya khusus, Mas ya. Doakan saya khusus, Mas ya. Akhirnya keajaiban pun terjadi. Di hari kedua, video call lagi pakai HP-nya dokter, sudah keluar suara. Bisa ngomong biasa. Saya itu nangis
nggak karo-karo, nangis sampai terisak-isak gitu, sampai histeris nangis saya itu, saking bahagianya, tangis bahagia, bisa mengeluarkan suara lagi, bisa keluar suara lagi, bisa bicara lagi. Dan kabar baik, saya disuruh jemput ke Surabaya, saya jemput sendiri ke Surabaya karena kondisi fisik sudah stabil, saya sudah nggak sesak. Dan saat ini alhamdulillah istri saya sudah bisa masak, bisa nyuci, Bisa nyetir. walaupun belum begitu sehat betul. Hari pertama pulang dari rumah sakit UNER itu nggak bisa berdiri. Berdiri aja nggak bisa, seperti orang lumpuh. Jadi ketika naik mobil pakai kursi roda, turun mobil pakai kursi roda. Hari pertama saya latih berdiri, hari kedua saya tuntun ke kamar mandi, hari ketiga bisa ke kamar mandi sendiri, dapat 7 hari bisa mandi sendiri. Terus luka yang di leher yang dilubangi itu nutup dalam waktu 14 hari. Langsung mencoba untuk sholat di atas sajadah, karena sebelumnya sholat sambil berrebah, sambil duduk di kasur saya imami. Terus akhirnya sampai saat ini di hari ke-15 itu bisa berdiri di atas sajadah, bisa sholat selayaknya orang sehat. Dan kabar baiknya ya sudah bisa beraktivitas walaupun dengan keterbatasan, belum benar-benar sehat, bisa beraktivitas. Dalam setiap harinya bisa masak, bisa nyuci. Tadi nyoba nyetir mobil sudah bisa juga. Tak kirim ke Mas Dasuki tadi. Jadi kesimpulannya saya harapkan teman-teman tidak meremehkan walaupun sudah vaksin. Karena istri saya itu sudah vaksin 2 kali. Januari 2021 karena memang yang prioritas vaksin itu kan medis dan paramedis. Januari vaksin, terus Februari vaksin. Jadi sudah vaksin 2 kali. Mungkin aja kecerobohan istri saya waktu itu, dia kan karena sudah vaksin, mikirannya dia memang sudah kebal, ternyata tidak sepenuhnya melindungi. Istri saya tanpa komorbid, tanpa penyakit bawaan penyerta, tidak punya darah tinggi, tidak punya kencing manis, tapi dikasih ujian sama Allah 3 kali lipat, kondisinya lebih buruk daripada yang sakit biasa yang belum vaksin. Mungkin aja kondisi badannya lagi drop, mungkin aja. Ya, yang nomor 2-nya saya berharap mudah-mudahan teman-teman semuanya tetap sehat. Cukup saya aja yang sakit demikian. Jangan sampai ada yang mengalami hal serupa. Karena tidak enak. Harta, benda, istri, kekayaan itu enggak ada artinya sama sekali kalau sudah demikian. Kita hidup seperti hanya Allah dan kita, enggak ada lagi. Mobil saya taruh di Indrapura, saya nggak mikir, hilang ya sudah. Udah nggak mikir mobil, udah tak parkir, mau hilang mau apa sudah nggak mikir saya. Yang ada ya mikir, ya saya ini mati atau hidup gitu. Saya itu mati atau hidup. Ya sangat bosan seperti orang di penjara gitu. Ini saya di ruang apa ini, saya seperti ini gitu. Mau kabur nggak bisa, memang kenyataannya harus saya hadapi. Dan saya video call teman-teman tuh nggak sadar. Ya mungkin aja teman-teman kaget, seperti Mas Dasuki itu kaget. Ya alhamdulillah sekarang sudah, kalau saya 100% pulih. Andai kata diajak ngopi teman-teman langsung bisa meluncur saya. Kalau istri saya masih 90% lah. 90%. Boleh tanya, Mas? Demikian, Mas. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, ya akan saya jawab sebisa saya. Izin tanya saya. Monggo. Videonya diaktifin Mas Farid. Kalau mungkin ada Ya. yang bertanya. Jadi Siapa yang tanya? saya pertama. Malam Mas Farid. Selamat malam. Terima kasih. Siap. Salam sehat. Terima kasih Mas Malikul Amin sudah mau berbagi pengalaman. Jadi ini bukan lagi angan-angan ya. Di grup G25 pernah ricuh gara-gara ada kubu yang percaya dan kubu yang tidak percaya, Mas Malikul Amin. Orang itu, Mas, nggak percaya kalau api panas sebelum merasakan api itu panas. Betul. Kebetulan memang G25 ini posisinya kan di Madura.
Di Madura itu sampai sekarang itu udah ada istilah COVID bagi masyarakat pedesaan. Yang ada itu varian SS katanya, sakit semangkenan, sakit sekarangan ini gitu kata orang ini. Kalau ketika ditanya sakit apa yang meninggal, biasa sakit semangkenan, sakit sekarangan gitu, udah mau. Taon yang dari Madura. Nah, ada bilang taon. Jadi yang pertama yang menarik itu yang ingin saya tanyakan, gimana loh Mas Malikul Amin itu kebiasaan sehari-harinya? Apakah orangnya lebih banyak diam atau lebih ke orang yang suka olahraga? Gitu Mas. Itu yang pertama. Kalau saya, yang kedua, yang kedua yang ingin saya tanyakan, saya pernah dengar pimpinan saya itu rektor di UTM itu pernah kena juga dari Jakarta, tapi tidak parah karena langsung dibawa ke yang di Kenjeran itu rumah mitra keluarga, kalau rumah sakit mitra keluarga. Itu saya dengar habis sampai 70 juta. Nah ini saya pengen tanya, apa benar biaya pemulihan COVID itu benar-benar mahal gitu? Sementara dua itu saja pertanyaan saya Mas. Karena terima kasih Mas Farid. Anggota di 25 kan macam-macam. Ada yang berani ke COVID karena dia olahragawan orangnya gitu. Jadi merasa imunnya kuat. Sementara yang takut COVID kayak Mas Duzuki karena orangnya suka duduk, minum olahraganya ya minum kopi sama rokok gitu. Gimana Mas Malikul Amin? Dua saja itu pertanyaan saya. Terima kasih Mas Farid. Akan saya jawab. Kalau saya sendiri orangnya aktif, suka olahraga saya. Orangnya aktif, suka olahraga. Terkait kondisi badan parah atau tidak itu tergantung kondisi badan kita ketika terpapar. Kalau memang kondisi fit ya insya Allah cuman seperti flu biasa dan sembuh-sembuh dengan sendirinya. Kalau posisi drop ya seperti saya. Saya sendiri itu awalnya cuman OTG. 3 hari sakit, panas, pusing, 3 hari sembuh. Sakitnya cuma 3 hari. Setelah itu udah nggak ada gejala sama sekali. Makanya saya isolasi mandiri, tidak ke rumah sakit. Pilih isolasi mandiri, disarankan oleh Rumah Sakit Al Irsyad untuk ke Indrapura, Mas Farid. Terkait yang pertanyaan kedua, di Surabaya atau di Bangkalan itu ada rumah sakit rujukan COVID. Kalau rumah sakit rujukan COVID sendiri itu memang digratiskan. Tidak ada biaya apapun. Untuk dana di cover sama Kemenkes. Jadi di Surabaya mungkin itu di Kenjeran mungkin aja itu tidak termasuk rumah sakit rujukan. Jadi, ya ada yang habis 250 juta. Ada yang habis 300 juta itu untuk orang-orang yang memang beruang. Ingin mungkin hanya dirawat sendiri. Karena saya masih berjuang nata ekonomi ya saya ikut program pemerintah menikmati fasilitas dari Kemenkes digratiskan. Saya di ICU sama HCU harusnya, kan HCU penuh, saya ditaruh di rawat inap biasa itu yang bayar, yang di rawat inap biasa. Di rawat inap poliparu, bukan poliparu, rawat inap paru. Kalau pakai BPJS ya pakai BPJS, kalau nggak pakai BPJS ya kena cas. Jadi ada rumah sakit rujukan seperti UNER itu rujukan, terus di Karangmenjangan itu rujukan. Banyak lagi rumah sakit rujukan yang memang sudah ditunjuk oleh Kemenkes. Dan seluruh dana yang dikeluarkan itu di cover sama Kemenkes dan biayanya nggak murah. Saya lihat di ICU sendiri itu kan sekitar 1.200.000 1.400.000 per malam. Kalau seperti istri saya sampai rawat inap kalau di ICU 14 hari ya tinggal ngalikan 1.200.000 1.400.000 kali 14 hari dan itu belum termasuk tindakan dan obat. Untuk biaya di cover oleh negara. Jadi kalau ada yang bilang COVID itu konspirasi itu ya salah karena negara itu tidak untung dengan adanya COVID, malah anjlok APBN untuk membiayai penanganan COVID. Kalau biayanya itu sekitar itu.
informasinya saya dapat ya 100-200 juta itu untuk perawatan pasien COVID itu. Di web itu ada yang tanya ke tim gugus tugas provinsi atau apa itu di testimoni dari pasien COVID itu sekitar 150 habis dananya itu. 150 juta. Baik, Mas Malikul Amin, mau potong dulu. Selama dirawat di rumah sakit, masih ingat apa enggak obat yang sering diberikan itu apa, Mas? Saya termasuk pasien yang kritis. Waktu itu pasien yang kritis. Jadi agak sedikit paham terkait obat. Setiap ada tindakan itu saya tanyakan, Pak ini obat apa? Bu ini obat apa? Ini saya belum makan, saya nggak mau minum obat. Jadi kesannya saya itu pasien paling mokong. Pasien paling mokong. Saya malam-malam dikasih obat, belum makan, saya tolak. Dan mereka nggak maksa ya, memang menghargai hak pasien. Mau disuntik, saya tolak. Ya akhirnya ya agak jengkel juga karena mokong. Ya termasuk pasien yang mokong. Tapi kemokongan saya itu tidak asal mokong, ada dasar, ada alasan. Kalau saya belum makan ya nggak mau, perut panas. Kalau obatnya per item itu apa saya nggak tahu. Nggak mungkin saking banyaknya obat itu saya nggak bisa tanya. Ya setahu saya pengencer dahak dan sebagainya itu nggak tahu nama-nama obatnya. Disuruh minum saya minum, ya sudah. Saya pengen sembuh, setelah habis makan minum obat dan saya dilayani dengan baik. Yang ditolak yang disuntik apanya, Mas? Ya itu nggak bisa diomongkan di sini, Mas. Ya, alhamdulillah, saya nolak 3 kali kalau nggak salah. Terus untuk masuk ICU itu nggak gampang. Untuk masuk ICU itu nggak gampang. Masalahnya kan juga banyak pasien yang parah-parah kan. Ya kebetulan saya beruntung bisa masuk ICU. Mungkin andai kata nggak masuk ICU juga repot saya. Karena oksigennya lain. Oksigen itu namanya apa itu? Saya nggak tahu itu. Ada bertekanan oksigennya. Tidak oksigen nasal yang cuma ditaruh. Terus setelah pulang kan biasanya dibawain obat, Mas. Ada ya? Oh, dibawain obat saya. Gitu. Setelah pulang saya dibawa obat. Saya disuruh isoman ya, dikasih obat isoman sama dokter. Saya dikasih azitromisin, terus apalagi itu pengencer dahak. Terus karena dimer darah saya tinggi, saya disuntik pengencer darah, terus dikasih pil pengencer darah sampai 14 hari. Itu posisi saya masih sesak napas itu, masih belum bisa jalan jauh, masih belum ya tahap recovery lah. Tahap recovery di Bojonegoro saya. Saya sangat berterima kasih sama Pemkab Bojonegoro. Walaupun saya KTP Bangkalan, saya difasilitasi di Bojonegoro karena kelahiran saya Bojonegoro, orang tua saya Bojonegoro. Saya milih pulang ke kampung halaman untuk recovery. Dan waktu itu saya isolasi mandiri di Hotel Boneru. Hotel berbintang yang disediakan Pemkab untuk isolasi mandiri. Pikiran saya dulu itu kalau dari luar daerah kesulitan, ternyata tidak. Jadi Pemkab Bojonegoro nerima dengan baik. Ya dilayani dengan baik. Ada tim medisnya juga di sana. Ada oksigen yang digratiskan juga. Makan dikasih 3 kali. Kalau dikalkulasi selama 14 hari, kalau 14 hari isoman ya itu sekitar 4 jutaan itu. 4 jutaan biaya check-in hotelnya, terus belum makannya itu. Dikasih makan 3 kali. Tapi saya cuma 9 hari di situ, isoman 9 hari. Per orang 1 kamar ya, Mas ya? 1 kamar. Waktu itu saya diantar makanan saya, yang lain itu jalan ngambil, saya diantar. Karena belum bisa jalan jauh. Waktu sampean video call itu sendirian. Iya, video call sendirian. Saya pikir sama cewek sama saya. Udah gak mikir cewek, Mas. Walaupun ada cewek telanjang di depan saya, sudah mati rasa, Mas. Mikirnya terus, mati. Mas, apakah ada saran yang paling ditekankan oleh dokter ketika sampean sudah dinyatakan berhak pulang kayak gitu? Misalnya, Mas, ini yang harus dilakukan agar sampean tidak terpapar lagi, misalnya selain prokes misalnya. Ya itu prokes untuk tetap pakai masker, kasih tahu yang lain bahwa COVID itu memang ada dan bukan isapan jempol. Waktu pulang ya dikasih selamat. Saya dapat surat itu 3. 1 hasil swab,
yang dinyatakan negatif. Yang nomor 2-nya surat dari Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Bojonegoro yang menyatakan saya sembuh dan ditembuskan ke Pak Camat itu, Pak Camat. Terus surat buat saya sendiri ketika di Hotel Bonero itu kan ada dokter penanggung jawab. Dari dokter penanggung jawab bahwasanya saya sudah sembuh dan tidak infeksionis, artinya tidak menular ke orang lain. Saya kembali ke keluarga, dapat 7 hari sudah enak, sudah bisa aktivitas seperti biasa. Bisa jalan jauh, bisa lari-lari kecil. Sudah ya enak, napas sudah plong. Benar-benar total lepas oksigen. Ya seperti sedia kala. Cuman beban pikiran itu masih belum plong ketika belum dengar kabar dari keluarga saya. Kebetulan itu istri saya yang masih di UNER, belum ada kejelasan sembuh atau tidak, itu masih belum plong. Karena tidur masih susah karena mikir itu. Yang benar-benar sembuh ketika jemput istri saya, tahu istri saya masih hidup dan sembuh, itu udah tenang hati, bisa tidur pulas. Ya makanya saya mengingatkan teman-teman jangan pernah menyepelekan. Satu, dari makanan, cari pedagang yang pakai masker. Karena saya ada testimoni teman saya yang agak mungkin nyeleneh mungkin. Tak tanya Mas Ek ya namanya, Mas Ek, tak tanya gimana sehat? Sehat. Saya pernah terpapar juga isoman, bilang gitu di rumah. Cuman saya tularkan ke teman-teman, ke orang-orang yang nggak percaya COVID itu. Gimana cara penularannya? Saya ngopi di dekat orang-orang itu. Itu ada temannya semacam itu. Dia tidak ingin yang sakit cuma dirinya sendiri. Itu ada, betul. Ada teman yang demikian, mungkin juga Jangan. nggak berani nyebut nama saya. Jangan. Saya tanya gimana cara menularkannya. Saya ngopi terus di stadion, bilang gitu. Kayaknya pernah ngopi sama Bang Rusman sama Bang Basuki itu. Entah itu omongannya candaan atau enggak, kelihatannya orangnya itu ya serius. Mas, sama nggak kecil amat, Mas. Saya itu jengkel, bilang gitu. Jengkelnya kenapa? Orang-orang itu nggak ada yang percaya COVID. Sebelum merasakan baru mereka percaya. Itu kayaknya saya orangnya. Ini saya pernah ceritakan ke Mas Dasuki, Mas. Iya. Entah bercanda atau enggak, katanya ditularkan ke teman-teman, ke orang-orang. Katanya. Makanya kita harus waspada, pakai masker. Jadi kan andai kata Mas Rusman atau Mas Dasuki ketemu orang yang semacam itu kan aman. Itu. Dan ketika beli-beli makanan, cari pedagang yang pakai masker. Karena itu kan dari percikan ludah kan, kita nggak pernah tahu kan seperti apa mereka. Apalagi yang pakai tangan itu. Karena ada juga pedagang langsung pakai tangan, nggak pakai sarung tangan. Artinya waspada ke teman, karena kita nggak tahu kita ditulari atau menulari. Mungkin Mas Rusman Hadi tampak sehat, tapi mungkin aja OTG bisa menularkan ke orang lain. Hal yang saya takuti adalah saya terpapar COVID. Dan dulu saya agak meremehkan, artinya gini, masa toh COVID itu bisa nyampe ke saya gitu kan. Rata-rata yang saya tahu itu kan orang-orang kaya, wakil bupati kena gitu, wali kota kena. Ya ternyata kena juga saya. Demikian Mas Farid. Stadion saya ini takut terpapar. Itu teman saya itu entah itu dia bercanda atau serius saya nggak tahu, karena ngomongannya serius dengan bercanda itu nggak bisa bedakan saya. Kalau sakitnya iya Mas, serius. Kalau sakitnya serius. Oh, Cuma dia tidak periksa, tapi isoman itu lumayan sih, sempat parah juga dia. Pernah ketemu itu saya dalam waktu tidak sengaja pernah ketemu itu. Di mana? Di stadion, Mas. Tapi saya memang tidak mendekat. Tuh, alasan sampai apa? Saya sengaja dekati orang-orang yang nggak percaya COVID, bilang gitu. Tahu rasanya. Saya memang serius Mas, udah bilang gitu. Serius aja. Mr. X Mas, nggak nyebut nama loh Mas. Iya.
Hacknya itu sudah ketemu, Mas. Mister nggak waras itu. Ya artinya itu ya pelajaran bagi kita juga. Nggak semua orang ingin orang lain itu selamat. Kadang-kadang itu ada yang, oh saya seperti ini, bagaimana orang lain bisa merasakan seperti saya? Kadang-kadang kan ada yang demikian. Jadi yang ada ya waspada. Kita itu jadi orang yang ditulari atau yang menulari. Ya itu intinya prokes utama. Dan vaksin bukan jaminan pasti selamat dari bahaya COVID. Karena mungkin aja waktu terpapar itu kondisi badan lagi drop. Ya seperti hidup yang kedua saya, artinya merasa berterima kasih sama Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kesempatan saya hidup untuk kedua kalinya. Ya yang dulu rusak mudah-mudahan bisa berbenah, yang dulu kurang baik bisa lebih baik. Amin. Ya saya mohon maaf belum bisa berdonasi di G25 dikarenakan keterbatasan yang saya alami. Santai, Mas. Yang penting sehat dulu. Siap, Pak Juragan Udang. Amin, amin. Mau saya doakan teman-teman saya mudah-mudahan sehat semuanya, nggak ada yang papar. Cukup saya aja yang sakit. Amin. Apa Mas yang paling menguatkan sampean waktu sampean sakit itu? Apa obat, apa dukungan dari teman-teman, apa mental gitu? Makasih Mas Farid. Pertama yang menguatkan saya, anak saya. Saya nggak ingin anak saya yatim piatu. Satu. Yang nomor 2-nya istri saya. Bagaimana kondisi istri saya? Andai kata saya tinggalkan. Andai kata tahu posisi istri saya itu kritis atau koma, mungkin saya sudah nggak bisa di Zoom saat ini. Karena dirahasiakan ya, saya tetap kuat. Intinya saya dikasih tahu istri saya itu kondisinya membaik, stabil, terus membaik, sehat. Ya akhirnya saya semangat untuk sembuh. Keluarga itu saya tanyakan, saya nggak bisa ngubungi istri saya kan posisi nggak, yang jadi penanggung jawab dari keluarga itu kakak ipar saya, kakak kandung dari istri saya. Jadi ketika kakak kandung itu tak tanya ya stabil, baik, membaik, sudah dapat donor darah B, donor darah plasma B gitu. Udah baikan. Ya saya jadi semangat untuk sembuh itu. Tapi kabarnya tetap aja kayak gitu ya. Kenapa? Kabarnya ya gitu-gitu aja di sekitar situ gitu. Ya baik, stabil, baik, membaik, stabil gitu. Padahal ya kritis antara itu berhenti. Tapi ada kata saya dikasih tahu ya mungkin saya sudah lewat, sudah nggak punya semangat hidup. Yang nomor 3-nya dukungan teman-teman. Banyak yang mensupport, termasuk Mas Dasuki dan teman-teman G25 mensupport. Teman-teman alumni, guru-guru mensupport. Hidup adalah perjuangan, demikian. Hidup adalah perjuangan, terus berjuang. Bahkan kiai saya waktu di Aliyah itu juga mensupport saya, mendoakan. Ya sampai di masjid tahlilan umum itu sampai didoakan bareng-bareng. Di masjid-masjid itu didoakan. Ketika tahlilan ibu-ibu, tahlilan orang-orang masyarakat sekitar desa saya, di sekitar desa istri saya itu didoakan sampai tahu semuanya saya terpapar COVID. Karena diumumkan di speaker masjid, di speaker musola. Ya karena doa yang melangit itu atas kuasa Allah, vonis-vonis dan hal-hal yang pengalaman-pengalaman yang tidak bisa saya ceritakan di sini itu bisa mentah. Karena saya punya pengalaman pribadi yang berat untuk ceritakan secara umum. Iya. Mungkin kalau sama Mas Dasuki sambil ngopi tak ceritakan. Secara akal mungkin saya sudah meninggal. Secara hukum akal itu saya sudah meninggal. Karena sudah ya tahu sendiri Mas Dasuki, napas saja susah. Ngomong ngap-ngapan. Ngeri saya nangis lihat sampean itu. Itu saya nggak sadar itu video call jenengan. Iya. Saya pokoknya minta doa. Intinya kan saya minta doa. Doa khusus habis sholat. Karena yang bisa merubah. Sampean kurus sekarang itu, beda dengan yang dulu. Dulu gondrong, sekarang nggak gondrong karena berat membawa rambut itu. Tadi saya sempat
sempat pangling kayak bukan sampean. Ya, tapi tetap manis kan? Ya nggak tahu lah, masih diberikan kesempatan hidup itu sudah nikmat luar biasa ya. Bersyukur dalam tiap keadaan. Intinya malah saya senang, malah alhamdulillah diberikan nikmat sakit sama Allah. Karena dengan sakit itu saya bisa mengerti betapa besar nikmat sehat yang saya jalani selama hidup ini. Yang semula nggak tahu arti nikmatnya menghirup oksigen bisa tahu oksigen itu sangat luar biasa nikmatnya. Yang awalnya nggak sadar bahwasanya saya diberikan kenikmatan kesehatan berpuluh-puluh tahun karena sakit hanya hitungan hari saya bisa sadar. Ternyata saya sakit cuman hitungannya 14 hari seperti ini rasanya. Padahal saya nikmat sehat itu sampai dari kecil sampai sekarang itu kan sudah puluhan tahun. Itu belum saya sadari sebelum saya sakit. Ya, intinya saya berterima kasih pada corona saya itu. Penyakit, kan semua penyakit dari Allah kan. Dan nggak mungkin saya terkena kalau tanpa izin Allah. Dan tidak akan sembuh tanpa izin Allah. Sepakat. Intinya Allah sayang pada saya, berhusnudzon sama yang kuasa. Sayang dengan saya, diingatkan dengan sakit. Mas Malikul, Assalamualaikum. Siap, Waalaikumsalam. Mbak Taf. Ini Mbak atau Mas ini? Ibu. Videonya diaktifin, videonya diaktifin. Malam Ibu. Malam Ibu. Iya, Selamat sudah malam, jam Ibu. malam, Pak. Jadi ditutup. Nggak apa-apa. Ya, terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak sharingnya ini sangat apa namanya? Manfaat untuk kita untuk menjaga kondisi ya. Terima kasih banyak dan sudah memberikan kesadaran kepada kita juga untuk tetap harus ingat kepada Allah itu ya. Yang pertama. Yang kedua, Pak Malikul, saya mau tanya, jadi selama isoman atau selama dirawat di ICU ya tadi ya, itu selain obat-obatan itu mungkin ada makanan atau terapi lain yang dilakukan Malikul gitu Pak. Jadi selama di hotel itu apa yang diterapikan? Karena kan banyak beredar juga terapi-terapi seperti minyak kayu putih, kemudian apa itu yang posisi sujud seperti itu. Mungkin ada terapi-terapi atau makanan tertentu yang dikonsumsi gitu Pak. Saya di rumah sakit itu selain obat dikasih makanan dan juga buah-buahan. Seingat saya ya makanan 3 kali. Ketika sebelum minum obat saya makan. Dan di situ juga layak konsumsi. Artinya ya ada daging, ada sayur. Terus setelah makan, seingat saya selalu dikasih pisang. Pisang apa namanya nggak tahu itu, yang biasa di Indomaret itu. Selalu ada pisang. Selalu ada pisang untuk cuci mulut. Saya di ICU seperti anak bayi yang baru lahir. Apa itu pipis pakai kateter diselam. Itu sakitnya luar biasa untuk pemasangannya. Pemasangan sakitnya luar biasa, dicabut juga sangat luar biasa sakitnya. Seumur hidup juga baru ngalamin itu. Ini juga ya mohon maaf ya. Itu pakai pampers itu di ICU karena memang nggak bisa ke kamar mandi. Semua yang ada di ICU itu nggak bisa ke kamar mandi. Karena kondisinya memang benar-benar parah. Itu pampers diganti sama perawat, diceboki perawat. Pokoknya hidup itu seperti memang benar-benar lemah. Gitu. Tahu kelemahan kita posisi di titik-titik seperti itu. Ya sangat sedih waktu itu ya. Kok demikian saya? Begitu lemahnya saya. Begitu sombongnya saya ketika masih sehat. Pikiran saya demikian. Dan itu ketika di rumah sakit ya makanannya selayaknya makanan yang mengandung gizi, mungkin juga ada ahli gizi yang meneliti satu persatu pasien yang ada di situ.
Terus ada buah juga untuk cuci mulut. Terus ketika isoman itu juga, ini saya cerita dulu. Untuk teman-teman yang mungkin belum terpapar, nggak ada salahnya beli oximeter. Oximeter itu bisa untuk deteksi tingkat saturasi oksigen yang ada di dalam tubuh kita. Jadi saturasi yang normal itu 95 ke atas. 95, 97, 96, 98, 99 sampai 100. Itu normal. Ketika di bawah 95 itu ada masalah pada paru kita. Ya bisa pneumonia karena bakteri, bisa pneumonia gara-gara COVID. Jadi kita bisa mendeteksi dari awal, walaupun OTG ketika saturasi oksigen kita di bawah 95, segera minum obat atau konsultasi ke dokter. Karena ada yang namanya istilah happy hipoksia, mungkin bisa searching di internet nanti. Happy hipoksia itu saturasi oksigen sudah turun. Ini kasus ada di istri saya. Dia saturasinya sampai 80, tapi dia tidak sesak. Kalau yang hipoksia biasa itu kan dia ketika saturasi turun langsung sesak nafas. Seperti saya ya, saturasi saya turun 93, itu sudah sesak nafas, butuh oksigen. Tapi kalau yang happy hipoksia itu seperti silent killer, seperti pembunuh diam-diam. Kalau sudah drop 70 baru gagal napas, langsung gagal napas. Napas tersengal, pendek, tangan membiru, dan nggak ada 24 jam biasanya meninggal. Ya, jadi happy hipoksia. Makanya penting beli alat itu untuk pada saat-saat ini di era wabah pandemi. Harganya ada yang 300, ada yang 600. Namanya oximeter. Ada yang 200.000, ada yang 100.000. Istri saya saturasi 80, dia nggak sesak. Cuman yang dikeluhkan pusing. Ketika di puskesmas dilihat saturasinya 80. Ya langsung dilarikan ke Surabaya. Kenapa tidak di Bangkalan? Pikirannya mungkin dikhawatirkan keterbatasan alat. Mungkin karena keterbatasan alat, teman-teman merujuknya di Surabaya. Itu untuk saturasi oksigen layak dimiliki namanya oximeter. Walaupun panjenengan sehat semuanya, kita nggak tahu. Tentang minyak tadi itu loh Mas, tentang minyak kayu putih. Untuk itu Mas tak ceritakan. Di ICU saya itu saturasi saya drop, turun di bawah 90. Sama dokter disarankan proning. Proning itu untuk naikkan saturasi. Dengan tidur tengkurap dengan bantal ditaruh di dada. Bantal ditaruh di dada, terus kepala dikasih bantal lagi. Itu tengkurap, saturasi bisa naik otomatis. Untuk teman-teman yang mungkin saturasinya drop atau sesak, bisa dicoba tengkurap 30 menit, miring 30 menit, duduk bersandar 30 menit. Waktu itu saya cuma tengkurap aja, nggak pindah-pindah, karena seperti orang mabuk, seperti ikan kena obat, atau seperti ikan ada di daratan tanpa air. Waktu saya mungkin tengkurap, Mas Dasuki yang saya video call itu. Iya, iya. Bingung nggak bisa napas padahal udah pakai oksigen. Jadi seperti ikan yang tergelepar di daratan tanpa ada air. Itu rasanya. Jadi benar-benar sesak, benar-benar tersiksa. Seperti terhimpit. Itu saya bisa sembuh dengan proning. Dengan proning nggak sembuh ya, mungkin saya sudah dipasang ventilator mungkin. Tapi alhamdulillah nggak sampai dipasang ventilator. Ketika saturasi oksigen sudah 97, 98, saya disuruh terlentang lagi sama dokter. Ketika isoman dikasih obat. Selain obat dari yang dibawa dari rumah sakit, di situ ada dokter juga ngasih obat juga. Juga demikian ketika di sana juga dikasih saran untuk pagi diwajibkan berjemur. Jam 9, jam 8, jam 9, jam 10. Kalau jam 9 sampai 15 menit. Kalau di atas jam 10 cukup 10 menit. Itu tujuannya untuk meningkatkan imunitas kita. Jadi dicek terus disarankan untuk berjemur. Dan waktu itu di hotel kan sendiri. Isolasi mandiri itu sendirian. Ketika emergensi kita bisa telepon pakai HP ya,
HP apa namanya, telepon yang ada di hotel. Saya jam 2 malam itu sesak gara-gara ada orang membakar sampah di samping kamar saya. Dan posisi kamar apa itu jendela terbuka. Karena memang nggak boleh ditutup. Nggak tahu kenapa. AC nyala, nggak boleh ditutup. Ada asap, sedikit asap masuk. Saya terasa sesak. Telepon ya jam 2 malam langsung datang oksigen. Ya alhamdulillah saya berterima kasih pada Pemkab Bojonegoro karena saya KTP Bangkalan tetap bisa diterima di Bojonegoro waktu itu. Tidak berterima kasih ke Pemkab Bangkalan berarti ya? Iya, berterima kasih juga. Berterima kasih juga karena memang istri saya dibantu, Pak Rosmanati. Istri saya dibantu untuk carikan ICU. Jadi saya butuh ICU, dicarikan oleh Kadinkes melalui gugus tugas provinsi cari rumah sakit yang layak dan ada ICU-nya yang kosong. Akhirnya dapat tempat di UNER itu. Karena kalau cari sendiri ya ada teman juga yang pernah bertestimoni itu sampai mondar-mandir nggak dapat, kembali lagi ke Bangkalan itu kan ada testimoni yang diceritakan Mas Dasuki, ada teman kita bawa infus naik mobil sendiri cari rumah sakit nggak dapat itu. Iya. Kalau padahal istri saya waktu itu butuh penanganan cepat karena memang sudah sesak. Kalau dibiarkan saya mati, Pak, cerita ke saya gitu. Nggak ada sejam udah dirujuk ke UNER. Karena untuk mendapatkan fasilitas di ICU juga semudah membalik tangan juga. Masuk IGD aja kesulitan. Apalagi bisa masuk ICU. Ya mudah-mudahan nggak sakit. Karena sekarang itu rumah sakit penuh. Teman-teman nggak ada yang sakit karena rumah sakit penuh. Amin. Ya caranya dengan berhati-hati. Jaga jarak. Terus jangan sering memegang wajah. Megang wajah itu jangan sering-sering. Iya, penyesalan yang ada Mas Usman. Kalau sudah ada apa-apa. Untuk karaoke lagi seperti kita dulu sudah nggak ada kesempatan lagi. Yang ada butuh nafas, butuh oksigen. Yang ada itu. Mas Dasuki saya ingat waktu video call. Karena kalau nggak diingatkan saya lupa. Mas, sampai dulu minta doa. Omongan sampai tersengal-sengal. Mas Dasuki bilang, Mas sama sesak Mas ya. Ngomongannya kok ngap-ngapan gitu. Sambil tengkurap. Saya nunjukkan, Mas, saya pakai baju G25. Ada kata saya mati, saya bangga, Mas, memakai baju G25. Sampai sekarang saya ada fotonya itu dari CCTV. Ada tulisan G25 gerakan G25 itu ada Indonesia. Yang merah, yang polosan masih bukannya bordir. G25 Madura itu Mas Ian. Masih Madura ya. Iya. Mau nge-share masih terlalu privasi untuk di-share foto di ICU. Ya alhamdulillah Mas, berkat dukungan dari teman-teman saya bisa bertahan sampai sekarang. Alhamdulillah. Dan mungkin aja teman satu grup G25 sendiri ada yang nggak percaya. Tetap mau nggak percaya terserah. Tapi COVID itu memang ada dan sakitnya luar biasa. Jangan sampai seperti saya yang awalnya tidak begitu yakin dan akhirnya sekarang baru sepenuhnya yakin. Ibaratnya orang belum percaya kalau api itu panas sebelum menyentuh api itu. Mas, sampean memang enggak punya penyakit penyerta ada ya? Nah, ini yang anehnya. Saya itu tidak punya komorbid, tidak punya penyakit penyerta, tapi ketika masuk itu ada kejanggalan. Darah saya tensinya 170. Padahal ketika sehat itu 130 udah gak kuat saya. Pusingnya minta ampun, kaget saya. Oh, darah saya 170 ini. Ini serius tak ini? Kepala nggak pusing, nggak ada gejala sama sekali. Ini 170, pikiran saya gitu. Dan sampai pulang itu darah saya tinggi, 150. Sampai di isoman itu darah saya tetap tinggi. Mungkin karena pikiran Mas Rusman. Mikir istri saya itu, lebih ke istri saya. Sembuhnya total itu ketika saya jemput istri saya. Jemput istri saya kembali normal 120. Setelah ketemu istri bisa tidur pulas. Sebelum itu saya nggak bisa tidur. Sering nggak tidur saya. 3 hari nggak tidur biasa. Ya mungkin yang menyebabkan tensi saya naik.
Ya mudah-mudahan terus sehat. Ikan yang lain, monggo. Mungkin yang nggak percaya COVID. Untuk teman-teman yang nggak percaya COVID, saya tantang. Suapi pasien COVID di puskesmas atau di rumah sakit. Atau nyeko tanpa APD, tanpa hazmat. Atau mungkin langsung mencium aroma nafasnya. Kalau baginya nggak percaya. Atau tidur bersama pasien COVID 1 malam. Yang nggak percaya. Nggak usah lama-lama, 1 malam aja. Jadi sangat mengapresiasi kami Mas ke Pak Malihul ini. Karena banyak yang positif COVID, tapi mereka tidak mengumumkan, iya, tidak dipublikasi. Padahal kan itu bukan aib nggih, tapi sangat mengedukasi ini Pak Malikul ini. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Ibu Okta. Awalnya saya itu malu Bu, makanya ketika mau di-share sama Mas Dasuki itu saya tolak. Jangan Mas, jangan. Karena di grup itu nggak semuanya mungkin suka dengan keberadaan saya. Mungkin ada yang nggak suka dengan saya kan juga malah akan jelek, saya bilang gitu. Ternyata persepsi saya itu salah. Ternyata teman-teman semuanya sayang pada saya. Dan akhirnya dibuatkan video itu, izin ke saya, nggak berani nge-share kemana-mana. Setelah saya sembuh, saya pikir-pikir ini bukan aib. COVID itu bukan aib. Bukan aib. Nge-share kayak gini nih, pahalanya sampean banyak. Karena ada banyak yang belajar, ada banyak yang waspada. Ya masalah yang tetap tidak dapat hidayah ya biarin. Mudah-mudahan sehat Mas. Mudah-mudahan sehat. Ya bagi mereka yang belum percaya ya mudah-mudahan lekas apa? Mudah-mudahan sehat. Mudah-mudahan sehat. Mudah-mudahan nggak pernah terkena COVID-19. Kalau saya pribadi trauma. Saya keluar aja pakai masker double. Mau beli tadi kan saya keluar cari makan dari itu. Cari makan di luar itu. Pedagang yang nggak pakai masker, saya nggak mau beli. Saking hati-hati saya. Mengenai minyak kayu putih tadi, Pak, bagaimana? Oh, kayu putih saya juga saya kalau yang non saran dokter itu saya menghirup minyak kayu putih. Tak taruh di tisu terus tak cium gitu. Akhirnya terasa dingin dari tenggorokan sampai ke dada itu terasa dingin. Cuman untuk yang eksperimen sampai minum saya nggak berani. Saya ketika sakit itu jantung saya berdebar parah. Ya karena tensi saya 170, terus keringat dingin saya waktu itu, keringat dingin. Sembuhnya ketika saya isoman di Bojonegoro, dapat 5 hari itu sembuh. Tangan segini terus getar gini. Sampai perawatnya ketakutan. Kenapa Pak sampean Pak? Sampai sekarang sembuh total. Ya mudah-mudahan proses recovery bisa sembuh total, artinya kembali ke semula kesehatan badan. Andai kata agak kembali ke semula juga saya bersyukur bisa masih ada kesempatan hidup. Tapi doa saya, harapan saya tetap kembali pulih seperti semula. Dan saya nggak kontrol, karena apa? Ketika kontrol itu seperti lingkaran setan. Takut terpapar pada pasien yang baru lagi. Artinya setelah kena COVID itu tetap ada potensi untuk reinfeksi. Bukan kebal selamanya. Kalau dalam teori antibodi itu terbentuk sampai 3 bulan. Cuman saya membuktikan setelah PCR negatif, ternyata juga masih bisa positif setelah 5 hari. Kalau saya waktu di UNER dikasih kumur betadin kumur. Sama teman itu dikirimi. Ada teman yang memang muncang Mas Dasuki tetan AT. Teman perawat yang selalu ngirim saya makanan sama obat-obatan. Tetan AT. Masuk ke ICU dengan APD seadanya. Datangi saya masuk ke ICU. Perawat Karangmanjangan juga, cuman dia tidak di tempat isolasi. Datang bawa betadin kumur. Ya mungkin itu yang membuat saya negatif itu. Betadin kumur. Harganya yang besar itu 50.000. Itu dikumurkan sehari 2 kali.
Terus ada teman lagi yang ngirimi saya hidroksi. Itu juga saya pakai ketika isolasi mandiri. Hidroksi. Teman jurnalis Bangkalan. Mas Malik, kalau misalnya tadi katanya kalau ke rumah sakit itu malah lingkaran setan, tidak ini ya kan, tidak steril, bisa tertular. Berarti kalau menurut anunya sampean ini, orang yang harus ke rumah sakit positif COVID ini harus dalam yang kondisi parah, artinya kalau masih bisa isoman lebih baik isoman, begitu ya? Ada gejala ringan, ada gejala sedang, dan ada gejala berat. Kalau gejala ada yang OTG, orang tanpa gejala, ada yang tanpa gejala. Tanpa gejala cukup, kalau tanpa gejala cukup dengan isolasi mandiri di rumah. Kalau gejala ringan bisa juga isolasi di rumah atau juga di balai karantina yang disediakan pemerintah. Kalau gejala berat yaitu butuh oksigen, itu harus ke UGD atau IGD. Kalau sampai gagal napas ya harus ke ICU. Karena butuh butuh nafas yang bertekanan. Butuh oksigen yang bertekanan. Oke. Saya kira itu Mas Rusman. Ya. Sudah ya, Mas Dasuki? Ya, mungkin. Kenapa harus ke rumah sakit? Ketika kita memang benar-benar kondisi parah, Mas Rusman. Dan saya nggak berani kontrol lagi. Kenapa? Karena nggak ada keluhan. Ketika ada keluhan baru kontrol. Saya mendapatkan cerita. Karena memang saya itu di rumah sakit yang internasional, yang memang untuk rujukan utama dari Jawa Timur ini. Jadi, untuk kontrolnya juga akan ngantri. Untuk kontrol itu pagi sampai sore. Teman saya yang di Bangkalan itu, dia datang jam 8 baru bisa dilayani jam 2:30 sore. Jadi saya dapat cerita, katanya ketika proses ngantri itu ada yang mati, ada yang tersungkur mati, ceritanya dari teman saya itu. Saya sendiri nggak kontrol karena ya memang saya nggak ada keluhan dan terus membaik kondisi badan saya. Jadi ketika saya nanti kontrol takutnya terpapar lagi dengan pasien yang masih aktif. Demikian Mas Rusman nanti. Siap. Terima kasih Mas Malik. Gimana Mas Dasuki? Udah malam mungkin bisa langsung closing. Oke. Ya. Oke, saya kira teman-teman sekalian luar biasa ya, selain mungkin kita mencoba bersama-sama melakukan sesuatu yang bagi saya doa bersama ini sebetulnya tidak ada bedanya dengan apa yang kita lakukan selama ini di lapang, yang berbiaya itu, yang dari donasi itu. Artinya titiknya adalah kemanusiaan. Mendoakan diri sendiri, mendoakan keluarga, mendoakan teman-teman, dan mendoakan seluruh orang yang sakit dan yang telah meninggal itu. Yang disebut itu yang sempat ngelis, dan yang tidak itu saya kira yang sudah tercover di Muslimin Muslimat versi Ustadz Samsul Arif yang ditawasulnya tadi itu. Saya kira ini luar biasa. Ini pengalaman pertama daring dalam jangka waktu yang agak panjang saya, dan semoga bermanfaat, dan kita mungkin lanjutkan di event-event yang lain. Ini harus dibiasakan sepertinya ketika kondisi masih seperti sekarang. Dan program terus berjalan. Ada Mas Yon ini baru kita berkomunikasi kemarin. Saya minta Mas Malik karena memang ada hal-hal yang menarik di Bojonegoro dan Tuban. Harapan saya selain Madura, selain 3 kabupaten yang lain di Madura, saya ingin agar Bojonegoro, Tuban, bahkan mungkin Gresik kita bentuk cabang ya, semacam cabang lah, cabang G25 nanti. Kita akan mulai akhir tahun ini, dan ya harapan saya itu bisa terwujud dan akan terus berlanjut sambil memilah dan memilih orang yang tepat. Saya kira itu bisa kita bicarakan di event dan kesempatan yang lain, dan saya kira kita akhiri saja pertemuan pada malam hari ini, dan Mas Rusman aja karena Mas Rusman yang buka sekaligus Mas Rusman yang tutup ya. Oke Mas. Terima kasih semuanya kawan-kawan, ini luar biasa.
selain juga berdoa ternyata bisa berbagi pengalaman sebagai motivasi untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan bermanfaat. Karena ini waktunya sudah malam, terima kasih kepada semuanya, mudah-mudahan kita semua sehat selalu. Apabila ada kesalahan, saya memandang awal hingga akhir, mohon maaf untuk teman-teman semuanya. Akhirnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Amin, amin. Amin, amin, amin. Amin. Live dan bisa melanjutkan. Apa kita perlu apa perlu kita daftar sendiri agar tidak pakai anunya orang, Mas? Di manajemen itu. Ya, kita lihatlah berikutnya seperti apa. Begitu ya. Iya. Oke. Apa namanya, Mas Yon? Mas Yon, kita mudah-mudahan dikasih kesempatan untuk kopi darat, Mas. Siap. Nah, kita tunggu nanti ketemu di mana gitu. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir biar bisa ada kopi darat nanti. Oke, siap. Amin. Sekarang Yang jelas Mas, mudah-mudahan kita semuanya panjang umur sehingga masih ada kesempatan. Amin. Kita merancang tanpa dikasih kesempatan oleh Allah, karena nafas kita sudah diambil, itu ya tidak ada ininya, Mas. Ya harapan lah, apa yang kita sampaikan itu adalah harapan. Terima kasih juga untuk Ustaz Samsul Arif yang menyempatkan diri untuk hadir di tengah-tengah kita juga. Yang jelas agenda-agenda kita terus berjalan, rutinitas setiap bulannya itu, dan penggalangan donasi dan segala macam dengan memberikan pengertian, menunjukkan YouTube, terus juga mengajak bergabung di grup Facebook sebelum ke WA. Kalau ke WA itu kan sudah ada komitmen-komitmen yang mungkin perlu kita lanjutkan gitu ya. Sudah siap jadi relawan, siap jadi donatur gitu kan, siap jadi pengurus di kabupaten itu gitu kan. Jadi harapan saya kita memilih orang-orang yang amanah, karena memang kita ini mendermakan pikiran, tenaga, dan mungkin materi yang kita miliki, sehingga tidak bolehlah untuk main-main, untuk kepentingan-kepentingan main-main gitu. Ya, saya kira itu Mas Rusman, dan terima kasih Mas Yon. Mas Yon ini baru gabung dan langsung ngegas kegiatan. Selamat datang, selamat bergabung Mas Yon. Ya, terima kasih. Oke Mas Rusman. Ya, bisa dianu ya. Kita lanjut di berikutnya ya. Oke, siap. Allah. Oke. Semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ngopi ya, jangan lupa ngopi. Siap. Matikan lagi lah. Kosong. Oh, sampai kosong. Biar ikotannya. Ayo sampai dia. Ini artinya ada bawang, ada saus. Itu anu ya. Wah, ini itu orangnya Mas. Ini rekodnya Mas. Iya.